Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin bersharing sama-sama membagikan apa yang tentang teologi reformasi. Tugas ini adalah tugas yang diberikan oleh STTRM dari Prodi Magister Teologia yang dibimbing oleh dosen pembimbing Dr. John Virgil MTH. Saya akan memberikan penjelasan atau sharing tentang teologi reformasi. Teologi reformasi itu pada dasarnya adalah perkembangan dari isu-isu teologi dari masa ke masa, di mana sampai pada masa dari mulai masa-masa Tuhan Yesus, pemuritan sampai pada masa akhir zaman ini. Pokok pemikiran dari teologi reformasi adalah, atau reformasi gereja adalah upaya untuk mengubah ajaran Kristen agar sesuai dengan Alkitab. Jadi back to Alkitab, back to Injil. Poin-poin reformasi gereja. Poin reformasi gereja, satu, menolak doktrin transubstansian dan kelas iman yang terpisah. Dua, mengutuk kekerasan dan pengambilan sumpah. Tiga, menekankan pada studi Alkitab sebagai satu-satunya sumber teologi. Yang keempat, mengajarkan bahwa keselamatan diterima melalui iman dalam Yesus Kristus. Yang kelima, Allah memberikan pada semua orang kemampuan khusus untuk bekerja sebagai bentuk pelayanan kepadanya. Dampak dari teologi reformasi ini berdampak besar kepada gereja. Dampaknya adalah satu, agama Kristen terpecah menjadi dua. Ada Katolik Roma dan ada Kristen Protestan. Yang kedua, runtuhnya pengaruh kekuasaan Paus di negara-negara Eropa. Yang ketiga, munculnya gerakan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Dan yang kelima, memperlemah pengaruh gereja Katolik dalam pemerintahan. Yang keenam, munculnya sekularisme, yaitu pemisahan urusan agama dari pemerintahan. Tokoh-tokoh reformasi gereja. Yang pertama ada Martin Luther, seorang Jerman. Ia adalah seorang pendeta, teolog, penulis himne, profesor, dan biarawan Agustian. Yang kedua, Johannes Calvin atau John Calvin dari Prancis, adalah seorang teolog, pendeta, dan reformator. Yang ketiga, Ulrich Zwingli dari Swiss, adalah seorang teolog, Kristen Swiss, musisi, dan pemimpin reformasi. Yang keempat, ada Jacobus Arminius, yang adalah seorang Belanda, adalah seorang pendeta dan profesor teologi. Pokok pemikiran dari satu, Martin Luther. Martin Luther mempunyai pokok pemikiran seperti ini, yaitu terjadi pada saat Martin Luther mengutuk gereja yang menjual indulgensi, yang merupakan penghapusan sisa-sisa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Jadi menjual surat penghapusan dosa. Jadi adanya surat penghapusan dosa, Martin Luther menentang dari perusahaan ini dengan mempunyai beberapa pokok pemikiran Martin Luther yang ada satu, Alkitab sebagai sumber utama dari otoritas keagamaan. Jadi pendapatnya bahwa Alkitab adalah sumber utama dari keagamaan. Dalam hal ini adalah agama Kristen. Sumber utamanya dikembalikan lagi ke Alkitab. Yang kedua, keselamatan dicapai melalui iman. Keselamatan dicapai melalui iman, bukan atas perbuatan, sehingga orang bisa diselamatkan. Yang ketiga adalah doktrin pembenaran. Allah menyatakan seorang berdosa benar melalui imannya saja, berdasarkan kasih karunia atau rahmat dari Allah. Yang ketiga, tobatan roh. Yang keempat adalah pertobatan rohani. Tobatan yang disyaratkan Yesus agar dosa diampuni adalah tobatan rohani dari dalam batin,
bukan sekedar pengakuan sakramen dari luar. Yang kelima adalah kehendak bebas manusia. Kehendak bebas manusia ini tidak berdiri sendiri, tetapi selalu masuk dalam milik kepunyaan Allah sebagai pencipta. Semboyan dari Martin Luther yang terkenal adalah sola fide, semua kata iman, sola gratia, semua karena anugerah, dan sola scriptura, yaitu semua kembali ke Alkitab. Selanjutnya, yang kedua adalah reformir dari Johannes Calvin atau John Calvin. Pokok-pokok pemikiran Calvinis yang diakronimkan dalam TULIP. TULIP adalah total depravity, unconditional election, limited atonement, irreversible grace, preservancy of the saint. Jadi ada 5 poin. Kelima poin itu, satu, total depravity atau kerusakan total. Jadi, sebagai akibat dari kejatuhan Adam, seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Dan umat manusia telah mati dalam pelanggaran dan dosa ini, sehingga manusia tidak bisa lagi mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri, karena sudah sangat berdosa, dan dosanya itu sudah membuat kerusakan total. Jadi manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Yang kedua, unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Jadi Allah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan sebelum dunia diciptakan. Keempat, didasarkan kepada respon manusia tersebut. Jadi Allah sudah memilih dari awal sebelum dia dijadikan, tanpa harus perlu respon dari manusia tersebut. Allah sudah menentukan dari awal. Yang ketiga, limited atonement, penebusan terbatas. Allah menentukan bahwa Kristus harus mati hanya bagi orang-orang yang telah dipilih. Hanya bagi orang yang telah dipilih saja. Yang keempat, irreversible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Allah menarik orang-orang yang telah dipilihnya mendekat kepadanya melalui anugerah yang tidak dapat ditolak. Jadi manusia yang sudah dipilih Allah karena anugerah tidak dapat menolak dari anugerah yang sudah diberikan atau yang sudah dipilih Allah kepada dirinya. Sehingga dia hanya menerima saja. Yang kelima, perseverance of saint, kepunan orang-orang kudus. Orang-orang yang telah dipilih dan ditarik oleh Allah untuk mendekat kepadanya akan bertekun dalam iman dan tidak akan kehilangan keselamatan. Jadi sekali dia mendapat keselamatan, maka keselamatannya akan menempel terus. Jadi keselamatan tidak bisa hilang. Oke. Selanjutnya adalah reformis selanjutnya, Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli, pokok pemikirannya menolak tradisi puasa sebelum Paskah, menolak korupsi dalam hierarki gereja, mempromosikan pernikahan secara klerikal, melarang pemasangan gambar di gereja, melarang musik dan kebaktian, yang selanjutnya memandang baptisan sebagai tanda inisiasi dan perjanjian. Pikiran selanjutnya mendapat bahwa kehadiran Kristus dalam sakramen bersifat spiritual. Yang selanjutnya lagi mempercayakan kepada kedaulatan Allah dan takdir ilahi. Yang terakhir, menyatakan bahwa negara dan gereja ada dua hal yang sama. Ajaran Zwingli menyebar ke wilayah lain di Swiss dan Jerman, serta mempengaruhi perkembangan Protestanisme di seluruh Eropa. Kemudian, reformis terakhir adalah Arminiasisme. Arminiasisme dinamai menurut pencetusnya adalah Jacobus Arminius, teolog Belanda yang hidup di tahun
1560 sampai 1609. Pemikirannya itu adalah kejatuhan sebagian. Ini berbeda dengan Kelvin bahwa kejatuhan secara total atau kejatuhan yang mutlak. Nah, ini sebagian. Jadi, menyatakan bahwa setiap aspek kemanusiaan dikotori oleh dosa, tetapi tidak pada sampai taraf di mana manusia tidak dapat beriman kepada Allah berdasarkan kehendaknya sendiri. Jadi, kerusakan total, tidak kerusakan total, tapi kerusakan sebagian. Manusia masih mempunyai kemampuan untuk mencari keselamatan melalui beriman kepada berdasarkan kehendak dirinya sendiri. Yang kedua, pemilihan bersyarat. Ini percaya bahwa Allah memberi individu yang diselamatkan berdasarkan pengetahuan Allah mengenai siapa-siapa yang akan menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi, Allah memberi individu yang diselamatkan berdasarkan pengetahuan Allah mengenai siapa-siapa yang akan menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang ketiga, penembusan tak terbatas. Penebusan tak terbatas artinya percaya kepada Yesus mati bagi semua orang. Namun kematiannya tidak akan berlaku efektif sampai orang yang bersangkutan percaya. Jadi kematian Yesus untuk semua orang. Tapi hanya orang-orang yang percaya kepadanya yang diselamatkan. Jadi tidak semua orang, tapi kematian Yesus itu untuk semua orang, tapi tidak semua orang eh, bisa menerima keselamatan itu. Seharusnya ada orang itu harus percaya. Yang ketiga, anugerah yang dapat ditolak. Berbeda dengan pokok pikiran Calvin, bahwa anugerah dalam pokok pikiran Calvin adalah anugerah tidak dapat ditolak. Jadi, seorang yang sudah mendapat anugerah, ya sudah pasti diselamatkan. Tetapi, Harman menyatakan bahwa eh, Allah memanggil semua orang untuk diselamatkan, namun banyak orang yang bersikeras menolak panggilan itu. Jadi dengan kehendak bebas manusia, manusia bisa menolak keselamatan tersebut. Yang selanjutnya atau kelima, keselamatan yang bersyarat. Memahami bahwa seorang yang percaya Kristus dapat dengan kehendak dirinya sendiri berbalik dari Kristus dan karena itu dapat kehilangan keselamatan. Balik lagi karena kehendak bebas manusia, manusia boleh atau bisa hilang keselamatannya itu. Berbeda dengan Calvin yang menyatakan bahwa keselamatan itu tidak dapat hilang. Jadi itu saja yang saya bisa jelaskan dari teologi isu-isu teknologi. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.